ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah yaqulun tanadaw halummu ila hajatikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat khusus yang diperintahkan oleh Allah untuk mengelilingi jalan-jalan yang ada di bumi ini. Mereka mencari orang-orang yang sedang menyebut-nyebut nama Allah, sehingga apabila mereka menemukan sekelompok manusia yang sedang menyebut-nyebut nama Allah, mereka, para malaikat itu akan saling memanggil, "Kemarilah kalian menuju kepada yang kalian butuhkan." Perhatikan hadis yang mulia ini. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan perkumpulan orang-orang yang mengingat Allah akan didatangi oleh malaikat, dan perkumpulan itu diantaranya adalah sholat berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid. Kemudian diantaranya lagi seperti dikatakan oleh Imam Nawawi, yaitu majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Di dalam hadis itu juga Nabi SAW mengatakan yaltamisun, para malaikat mencari, dan mencari di sini tidak sekedar mencari, maka lafaz Arabnya menggunakan kalimat iltimas yang artinya mencari dengan ketulusan hati. Kemudian di dalam hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan tentang ungkapan malaikat di sini. Mereka mengatakan, "Halummu ila hajatikum." Kemarilah kalian menuju kepada yang kalian butuhkan. Itu menunjukkan semakin bersihnya hati seseorang, dia akan semakin butuh kepada ilmu. Semakin bersihnya hati seseorang, dia akan semakin butuh kepada apa yang Allah wahyukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan perkumpulan kita ini masuk dalam sabda Nabi SAW tadi. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar, ikhwan. Berkumpul, bertemu di dalam majelis ilmu bukanlah sesuatu yang sepele. Bahkan para ulama kita menasihati kaum Yahudi itu tidak takut kepada pemberontak yang melakukan teror. Mereka tidak takut kepada orang yang melakukan bom bunuh diri. Mereka tidak takut kepada orang-orang yang melakukan teriak jihad di jalan-jalan. Tidak. Yang ditakuti oleh Yahudi adalah adanya majelis-majelis ilmu di bumi Allah ini. Itu ditakuti oleh Yahudi. Kalau Yahudi takut dengan orang yang berdemo, sejak tahun 70-an orang berdemo seluruh dunia, sampai hari ini Yahudi tidak takut. Kalau Yahudi takut kepada orang-orang yang melakukan teror, maka tidak akan datang lagi para turis ke Bali. Udah tewas 3.000 orang. Oleh karena itu yang ditakuti oleh Yahudi dan musuh-musuh Islam adalah
kalian yang duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena yang tahu Dajjal nanti dari kiamat adalah orang-orang yang mengetahui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karenanya sepatutnya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah karena bisa hadir di majelis ilmu, melebihi syukurnya orang-orang yang ada di luar sana yang lagi sibuk dengan gemuruhnya dunia yang mereka sedang cari. Mereka sedang menikmati wisata bersama keluarganya, namun mereka tidak tahu kalau wisata itu ada di sini di majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala hilakul dzikri. Jika kalian melewati taman-taman surga, mampirlah dulu, kata Nabi begitu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman surga itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu hilakul dzikri. Halaqah zikir. Kata Imam Nawawi, yaitu majalisil ilm, majlis-majlis ilmu. Maka antum tidak rugi duduk di sini. Hatta antum mengantuk sekalipun, duduk di majelis ilmu tidak mudarat. Atau cuma sekedar datang mau lihat ustadznya ganteng apa enggak ya, cuma sekedar itu datang ke majelis ilmu, maka tidak akan mudarat duduk di majelis ilmu. Sebagaimana lanjutan hadis yang saya sebutkan di awal, ketika para malaikat yang datang tadi berkumpul dan mereka menumpuk-numpuk tinggi sampai ke langit, Allah bertanya kepada mereka yang sampai ke langit itu, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Para malaikat mengatakan, yusabbihunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka wa yukabbirunaka. Mereka sedang bertasbih, mereka sedang bertahmid, mereka sedang memuliakanmu, dan mereka sedang mengagungkanmu. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat itu, hal ra'uni, apa mereka pernah melihat aku? Dijawab oleh malaikat, wallahi ya Rabbana ma ra'auka. Fa kaifa law ra'auni? Yaqulun law annahum ra'auka kanu ashadda laka tasbihan wa tamjidan wa tahmidan. Apakah mereka melihat aku? Ditanya oleh Allah demikian. Lalu dijawab oleh malaikat, demi engkau ya Rabb kami, mereka tidak pernah melihat. Lalu Allah bertanya lagi, bagaimana kalau orang-orang itu bisa melihat aku? Para malaikat menjawab, kalau mereka bisa melihat engkau ya Allah, tentu mereka akan semakin giat bertasbih, bertahmid, dan memuliakan. Lalu Allah bertanya lagi, madza yas'aluni? Apa yang mereka minta dariku? Dijawab oleh para malaikat, yas'alunakal jannah. Mereka berharap surga. Hal ra'auha? Apa mereka melihat surga itu? Yaqulun la ya Rabbana ma ra'auha. Mereka tidak pernah melihat surga. Fa kaifa law ra'auha? Bagaimana kalau mereka bisa melihatnya? Dijawab oleh para malaikat, law annahum ra'auha kanu ashadda laha talaban wa ashadda 'alaiha hirsan. Andai kata mereka bisa lihat surga itu, mereka lah orang yang paling semangat mencari surga itu, dan akan semakin semangat mereka untuk mendapatkannya, semakin besar keinginan mereka. Lalu Allah bertanya lagi, mimma yata'awwadzun? Mereka minta perlindungan dari apa? Para malaikat menjawab, dari api neraka. Hal ra'auha? Mereka pernah lihat neraka? La wallahi ya Rabbana, mereka tidak pernah melihatnya. Bagaimana kalau mereka bisa melihat neraka? Dijawab oleh malaikat, lau annahum ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda minha makhafatan. Andaikan mereka bisa melihat neraka, tentu mereka akan semakin takut dan semakin jauh melarikan diri dari neraka itu. Lalu Allah berkata kepada seluruh malaikat, dengarkan ikhwan fiddin dan para ummahat. Kata Allah kepada malaikat, inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, aku jadikan kalian sebagai saksi
bahwa aku telah mengampuni mereka semuanya. Lalu salah seorang malaikat melapor. Ini yang saya maksud tadi, yang ngantuk-ngantuk datang mau lihat ustadznya siapa, tidak ada niat untuk menuntut ilmu, cuma sekedar duduk, apalagi niatnya untuk menuntut ilmu. Salah seorang malaikat melapor, inna fihim rajulan la ya'ti illa lihajatin. Ya Allah, di tengah mereka itu ada beberapa orang cuma datang duduk saja karena kebutuhan lain, bukan karena ingin menuntut ilmu. Perhatikan jawaban dari Allah. Humul julasa la yashqa ma'ahum jalisun. Orang-orang yang berkumpul tadi, kalau ada orang lain duduk bersama mereka, ini yang duduk tidak mudarat duduk dengan mereka. Sekedar duduk saja, tidak berbahaya bagi dia. Lalu bagaimana kalau antum datang membawa hati yang tulus, niat yang tulus, niat yang baik, ingin mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri dan orang lain, maka insya Allah dengan itu Allah akan ampuni dosa kita dan Allah akan angkat derajat kita. Ingat itu. Karena duduk di majelis ilmu bukanlah duduk yang sepele, bukan. Sekedar duduk saja dapat keutamaan tadi. Ada seorang laki-laki tua, dan ini cerita para masyayikh di Saudi. Dia laki-laki tua, datang ke majelis ilmu tidak faham-faham apa yang disampaikan guru, nggak ngerti. Sampai satu hari dia mendekat pada gurunya, ya Syekh, gurunya masih muda dan orang ini udah tua. Syekh, aku ini udah tua, apa yang Anda sampaikan terus terang belum ada yang saya pahami. Ajarkan kepada saya satu kata yang bisa saya hafal, saya bawa pulang kepada keluarga saya. Lalu sang guru mengatakan, kau ucapkan kalimat ini, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Coba Anda ucapkan kata Rasulullah SAW, ada dua kata yang ringan diucapkan, berat di timbangan kebaikan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bapak ini senangnya karena bisa menghafal dua kata itu, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dia pulang, ketemu istrinya, dia katakan pada istrinya, wahai istriku, ada dua kata yang ringan diucapkan, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tidak lama kemudian dia ketemu anak-anaknya, dia katakan demikian juga, wahai anak-anakku, dua kata, sampai akhir hadis itu dia sampaikan. Lalu tiba-tiba si bapak ini karena faktor umur sakit, masuk rumah sakit 2 pekan tidak menyadarkan diri. Ketika dia siuman, dia lihat orang asing, dia udah sadar, dokter yang datang nih, bukan istrinya, bukan anaknya. Apa dia kata kepada dokter tuh? Ya dokter, wahai dokter. Diajarkan pula kalimat itu. Ada dua kata yang mudah diucapkan dan berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tidak lama kemudian malaikat maut mencabut nyawanya. Demikianlah yang kita harapkan di majelis ilmu. Dan orang ingin husnul khatimah, dan husnul khatimah itu husnul khatimah di atas ilmu pula. Tapi saya kira itu mukaddimah dari saya untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Apa perlu saya perkenalkan diri dulu? Iya. Mungkin yang di Eropa dan India belum kenal mungkin ya. Ibu-ibu sudah kenal saya ini. Soalnya Rasul Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, in hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu yang kita pelajari ini adalah agama kita. Perhatikan dari mana Anda mengambil agama kalian. Jangan-jangan yang duduk depan antum ini teroris. Ya, jangan-jangan orang yang duduk depan kita ini adalah tidak jelas, maka harus dikenal. Oke, saya perkenalkan diri. Nama saya Mashkur. Biasa dipanggil juga Mashkur Abu Mawaddah. Ya, dan saya dosen terbang. Maksudnya ngajar di sana kemari gitu. Dulu pernah bangun pondok pesantren dan sekarang pun masih ada pondok pesantren tapi jauh di seberang sana. Ya, karena saya bangun di daerah saya karena saya kira pandemi waktu itu saya tinggal di Bima.
Ana datang dari Bima, NTB. Ya. Kemudian ana lulusan pondok pesantren Timur Pinggir, bukan Timur Tengah. Maksudnya dari Indonesia saja. Dan alhamdulillah sampai sekarang ana masih ngajar tafsir sama mengajar akidah di masjid-masjid. Taib itu sekedar mengenal tentang saya. Di depan antum ini ada kitab namanya Memelihara Ikatan Ukhuwah. Kemarin ana cari PDF bahasa Arabnya. Karena ada beberapa terjemahan yang ana kira agak mengganjal gitu di sebagian terjemahannya. Dan ana belum tahu PDF-nya yang mana. Soalnya di sini banyak sekali PDF-nya. Baik. Di sini disebutkan muqaddimah. Hanya kepada Allah kita memuji dan menyanjung. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada lagi nabi setelah beliau. Cinta atau saling mengasihi dan persaudaraan sesama muslim merupakan perkara yang sangat besar. Itu catat. Ya, persaudaraan karena Allah perkara yang agung. Allah menjadikan sebagai ciri-ciri utama orang-orang mukmin atau ciri-ciri orang yang beriman, baik ketika mereka di dunia maupun di akhirat nanti. Dalil tentang ciri orang yang beriman di dunia dengan ciri persaudaraan karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebab itu perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Ayat ini menceritakan tentang sifat orang-orang mukmin di dunia. Karena tadi penulis mengatakan ciri orang mukmin di dunia dan di akhirat adalah mereka menjalin ukhuwah. Dalil jalinan ukhuwah di dunia itu adalah surat Al-Hujurat ayat 10 ini. Kemudian mengenai persaudaraan di akhirat nanti. Persaudaraan di akhirat Allah sebutkan di dalam surah Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Ini persaudaraan di akhirat. Nanti ikhwan fillah azakumullah, sebelum orang-orang ini masuk surga, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, di atas kintoroh akan dicabut semua rasa yang ada pada dada kita. Rasa yang buat kita saling menjauh selama ini. Dendam, marah, benci, ya, itu dicabut nanti. Namanya gil. Apa namanya? Ghil. Dicabutnya sifat itu ketika sudah melewati sirat dan sudah berada di atas kintorah. Jadi kita akan melewati sirat dulu, kemudian ada sebuah tempat namanya kintorah. Kintorah itu jembatan yang menghubungkan ke surga.
Setiap orang yang sudah melewati sirat belum tentu selamat di atas kintor. Karena masih ada hisab antara saudara dengan saudaranya. Masih ada ghibah, masih ada hutang, masih ada ini, masih ada itu. Sehingga di saat itulah mereka-mereka yang mendapat syafaat tidak jadi masuk neraka, yang dimasukkan ke dalam neraka hanyalah sifatnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min gil. Tapi mereka yang tidak mendapat syafaat bukan hanya sifat yang dilemparkan ke dalam neraka, tapi dirinya pun dilemparkan dalam neraka untuk dibersihkan dulu baru masuk surga. Nah, kejadian itu pencabutan gil ini sebelum masuk surga. Nah, setelah masuk surga, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Di dalam surga mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Dan saudara seiman akan bertemu dengan saudara seiman yang lain. Ada pertemuan namanya pertemuan tidak permanen nanti di jannah. Dan ada juga pertemuan yang permanen selamanya. Karena surga itu kan 100 tingkatan. Satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu berbeda-beda. Perbedaannya antara langit dan bumi jauhnya. Jika antum berada di surga tingkatan yang ini, saudara antum ada di tingkatan yang sejauh langit dan bumi ini tingginya. Maka orang yang bersaudara karena Allah meskipun berbeda tingkatan, Allah akan pertemukan mereka sesekali. Di saat itulah mereka akan saling bertanya, kenapa kamu masuk surga? Kok kamu bisa bawa anak istrimu ke surga? Itu akan saling bertanya di sana. Itu pertemuan yang tidak permanen, sesekali. Ada pertemuan yang permanen meskipun berbeda amal, ditempatkan di tempat yang paling tinggi dari kelompok keluarga itu, yaitu pertemuan ayah, ibu, anak, cucu dipertemukan dalam satu tempat. Seandainya anaknya memiliki derajat ke-10 dan orang tuanya derajat ke-3, maka orang tuanya diangkat kepada anaknya. Seandainya anaknya berada di derajat ke-2 dan orang tuanya berada di derajat ke-17, maka anaknya diangkat ke derajat 17 sebagai balasan atas kebaikan orang tuanya. Itu pertemuan yang permanen untuk menambah kebahagiaan penduduk surga. Namun mereka yang bersaudara karena Allah, ada waktunya mereka bertemu. Bahkan di dalam surga mereka bermain, tapi permainan yang tidak mendatangkan dosa dan juga kezaliman. Itulah surga. Di sanalah tujuan kita, tempat kita terakhir, finish kita bertempat tinggal. Di antara sebabnya adalah ikhwanan, menjalin persaudaraan karena Allah. Karena cinta bukan karena Allah itu pasti mendatangkan permusuhan, ya enggak? Banyak orang yang bercinta di dunia ini yang akhirnya juga masuk neraka sama-sama. Baik percintaan antara suami istri atau percintaan di antara saudara sesama agama. Kalau tidak dibangun di atas ketakwaan dan persaudaraan yang untuk mendatangkan ridha Allah, maka saat itu persaudaraan ini menghasilkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Para kekasih akan sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain pada hari kiamat nanti, kecuali orang yang bertakwa. Ibnu Abbas menafsirkan kullu khullatin adawatun illa khullatul muttaqin. Semua persaudaraan dan percintaan akan menghasilkan permusuhan kecuali kasih sayang karena dasar ketakwaan. Nah, itu yang kita cari dan itu kita pelajari. Persaudaraan sesama mukmin merupakan nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Tadi dikatakan perkara besar
dan dikatakan juga sebagai ciri orang mukmin dunia dan akhirat. Sekarang penulis mengatakan ini sebagai nikmat yang besar. Nikmat, akhi, bersaudara karena Allah itu nikmat. Nikmat, luar biasa nikmatnya. Coba antum perhatikan orang yang sedikit-sedikit menghina orang lain. Ya, rasis, tahu rasis? Ya, orang-orang seperti ini tidak bahagia hidup, penuh dengan kegundah gulanaan, kesepian, karena dia keluar dari sifat kemanusiaannya. Tetapi mereka yang bersaudara karena Allah, mereka mendapatkan nikmat keamanan, nikmat bantuan, nikmat diperhatikan. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hurufin minan nar fa anqadhakum minha. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah semuanya, dan jangan kalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala kalian dulunya bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kalian, sehingga dengan sebab itu dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Perhatikan ya, idh kuntum a'da'a. Allah ingatkan ini. Dalam bahasa Arab, kuntum itu kata dasarnya adalah kana yakunu, yaitu kata kerja yang kurang. Ya, al-fi'lun nakis dalam bahasa Arab. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan biasanya. Itu artinya. Artinya apa? Biasanya. Artinya sudah menjadi kebiasaan kalian saling bermusuhan. Karena memang waktu itu kaum Aus dan Khazraj saling bermusuhan beratus tahun lamanya. Lalu Allah datangkan nikmat Islam untuk menyatukan apa? Hati mereka. Yang menunjukkan bahwa nikmat persaudaraan adalah nikmat yang luar biasa. Kemudian Allah juga mengatakan huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Dialah yang memperkuat kamu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati mereka, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka itu. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia maha gagah lagi maha bijaksana. Maka oleh karenanya banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta hati agar hati kita saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Di antara doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amal yang mendekatkan diriku kepada cintamu. Itu doa. Maka di sini sebutkan, kau tidak akan sanggup menyatukan hati manusia hanya sekedar mengumpulkan harta. Kan banyak sekarang nih orang berkumpul harta, ingin menyatukan orang banyak, tidak sanggup kita. Tidak sanggup. Yang bisa menyatukan hati adalah Allah, maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persaudaraan terjadi antara mukmin ini merupakan buah dari iman dan akidah yang mereka miliki. Ingat, berarti ini intinya.
Inti persaudaraan itu adalah dibangun di atas akidah dan iman yang benar. Walaupun persaudaraan itu persaudaraan nasab, kalau akidah kita itu rusak, pasti terjadi pertikaian antara kita dengan saudara kita. Antara anak dan ayah tidak akan bertemu di dunia dan di akhirat. Bagaimana dengan orang lain yang memang sudah berbeda nasabnya dengan kita? Seandainya akidah kita sama, meskipun nasab kita berbeda, maka kita akan bersatu dalam kebaikan. Maka yang menjadi patokan persatuan itu adalah keimanan dan akidah. Perhatikan bagaimana Allah menyebut persatuan dalam satu keluarga, itu karena disebabkan iman yang sama. Dan lihat bagaimana Allah menghancurkan sebuah keluarga karena kerusakan akidah. Contoh satu keluarga hancur meskipun di dunia mereka itu bersatu, yaitu keluarganya Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Ini satu rumpun keluarga yang begitu akur di dunia untuk memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya atau tidak? Tapi di sisi yang lain, ada orang-orang yang membangun keluarganya dengan dasar akidah dan iman yang sama. Allah masukkan mereka ke surga bersama-sama. Lihat dalam surat Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh keturunannya dalam keimanan itu, kami akan mempertemukan mereka dengan anak cucu mereka nanti di yaumul qiyamah. Di mana? Di jannah. Antum bayangkan ada orang kehilangan anak 3 bulan. Lalu ada berita yang di-share di Facebook, anak antum tuh ada di Surabaya. Dan orangnya ada di sini saat ini. Maka dia akan membeli tiket pesawat sekarang juga untuk berangkat ke mana? Ke Surabaya. Karena saking senangnya ketemu sama anak yang dia kehilangan anak itu selama berapa bulan? 3 bulan. Nah sekarang kita akan mati semuanya. Bukan 3 bulan kita berpisah dengan orang tua dan anak kita. Bukan. Ratusan tahun bahkan ribuan tahun sampai datang hari kiamat. Beribu-ribu tahun lamanya kita mati sama-sama pun belum tentu ketemu ruh kita di jannah. Tapi karena satu keimanan dan akidah kita, Allah hargai pondasi ini, kemudian Allah tambah derajat kita karena ada salah satu dari kita yang lebih tinggi derajat amalnya. Tapi harus ingat, satukan dulu akidah dan juga keimanan. Demikian juga persaudaraan karena Allah. Sejauh apapun tempat tinggal kita dan nasab kita dengan saudara kita, kalau akidah kita sama, maka di saat itu kita akan bersatu. Tapi kalaupun kita tidak punya akidah yang sama, hatta kita duduk berdampingan itu sudah tidak enak rasanya. Kenapa anak betah duduk di sini? Karena antum yang duduk di situ cinta kepada ilmu. Seperti kami mencintai apa? Ilmu. Seandainya yang duduk ini pemain judi online semuanya dan mereka sedang main HP, saya lagi ceramah di sini, anak udah keluar dari tadi, tidak betah rasanya ruh. Paham nggak? Demikian akidah itu. Anda tidak tahu nama antum semua ini siapa. Bahkan nama ustaz sudah lupa saya. Pemilik pondok ini. Ya. Tetapi ruh ini merasa seakan-akan anak kenal antum semuanya. Itulah yang namanya ruh karena satu akidah. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Innal arwaha junudun mujannadah mata ta'arafa i'talafa mata tanaqara ikhtalafa. Ruh-ruh kita ini seperti tentara yang dipimpin oleh seorang panglima. Sejauh mana ruh kita saling mengenal, maka sejauh itu dia akan saling menyatu. Dan sejauh mana tidak saling mengenal, maka dia akan semakin menjauh. Maka lihat bagaimana menjauhnya orang-orang musyrik dari Rasulullah SAW. Bahkan orang yang bagus keimanannya, jika terjadi sesuatu permusuhan antara saudara seimannya dengan kerabatnya yang musyrik, dia akan membela saudara seimannya. Itu sifat seorang mukmin.
Saya contohkan. Saya cerita sedikit, tidak apa-apa ya. Perang Bani Mustaliq. Ini peperangan yang banyak manuver-manuver yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dimasukkan berita bohong, termasuk kejadian Aisyah difitnah berzina itu di kejadian setelah perang itu, kepulangan dari perang itu. Tapi sebelum itu Abdullah bin Ubay bin Salul ingin mengacaukan suasana. Nah, orang-orang muhajir ini orang-orang miskin, kenapa dia harus pulang ke Madinah? Kita orang-orang Ansor ini orang-orang yang mulia ini. Dia ingin membela orang Ansor, menjatuhkan siapa? Muhajirin. Agar orang Ansor yang beriman ini ikut orang-orang munafikin. Dan itu tidak mengacaukan keyakinan para Ansor. Tidak. Lalu salah seorang sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya Abdullah bin Ubay bin Salul menyebutkan bahwa dia ingin mengusir orang-orang muhajirin. Lalu terdengarlah berita itu ke telinga Umar, ke telinga sahabat-sahabat yang lainnya. Udah panas saja tuh telinganya. Pedang mau dihunus ini. Udah dicabut pedangnya untuk memotong leher si munafik ini. Tapi Rasulullah menahan, ditahan. Dipanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bersumpah, demi Allah ya Rasulullah aku tidak mengatakannya. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada wahyu pada saat itu. Dia harus terima sumpah ini. Walaupun sumpah bohong. Tidak lama kemudian Allah turunkan ayat yang menunjukkan bahwa dia berbohong. Akhirnya salah satu orang yang beriman, dan itu anaknya sendiri. Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya bagus akidahnya. Ikuti akidah Rasulullah SAW. Namanya Abdullah juga. Jadi ini namanya Abdullah bin Abdillah. Ya, orang Arab itu sudah biasa kasih nama begitu. Maka nanti kalau saya punya anak laki-laki, saya sebenarnya mau namakan Mashkur. Iya, Mashkur bin Mashkur gitu kan. Nah, tapi anak saya nomor 3 bilang jangan kasih Mashkur. Sudah ada Abi kan. Terus mau dikenamakan siapa? Prabowo aja kata dia. Ya, kata anak-anak saya. Nah, boleh nama Abdullah bin Abdillah. Ini terjadi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata anaknya, ya Rasulullah, jika kau takut orang-orang akan mengatakan kau membunuh saudara seimanmu, maka izinkan aku yang punya ayah itu untuk menunggu dia di gerbang Madinah. Aku akan penggal lehernya, aku pisahkan lehernya dari badannya jika kau izinkan. Dan dia ayahku yang munafik, kata dia. Kenapa dia mau bunuh ayahnya? Karena ayahnya mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keimanan. Dia membela siapa ini? Ayahnya atau orang yang beriman? Orang Ansor itu, orang Muhajir itu jauh nasabnya dengan orang-orang Ansor. Kalau ditarik Arab ke atas, dasar dari Arabnya ke atas itu, orang Arab itu ada 3 golongan. Arab Baidah, ini kaum Samud, kaum Ad, kaum Judais, kaum Imlak, manusia raksasa dalam sejarah itu, mereka lah kaum Arab Baidah namanya. Arab apa? Tinggal 2 Arab, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Nah, orang Ansor itu kalau ditarik ke atas sampai zaman Nabi Ibrahim, tidak ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemunya dengan Arab Aribah. Sedangkan orang Quraisy kalau ditarik sampai ke atas, sampai ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi nenek moyang mereka berbeda dari atas. Kampung mereka juga berbeda. Tetapi ada persaudaraan keagamaan, sehingga orang-orang di antaranya Abdullah bin Abdillah ini, dia minta izin kepada Nabi untuk membela saudara muhajirinnya. Dia ingin memenggal leher ayahnya sendiri. Membayangkan, cuman pulang dari sini antum jangan penggal leher bapak antum sendiri. Iya, karena dia muslim. Nggak boleh. Rasulullah larang itu, tidak boleh kau lakukan. Dilarang juga oleh Nabi SAW. Tapi ingat, lihat bagaimana reaksi keimanan, bagaimana reaksi akidah, bagaimana reaksi keindahan daripada isi di balik dada yang sempit ini, sehingga membuat persaudaraan lebih indah daripada kekeluargaan yang tidak dibangun di atas keimanan. Demikian ikhwan, bagaimana indahnya persaudaraan itu. Kemudian persaudaraan yang terjadi antara mukmin merupakan buah dari iman dan akidah yang mereka anut. Dengan kata lain,
Persaudaraan tersebut adalah persaudaraan yang dibangun di atas kecintaan karena Allah, yang merupakan tali pengikat keimanan yang paling kuat. Rasulullah SAW mengatakan, "Awsaqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah azza wa jalla." Tali keimanan yang paling kuat adalah saling membela, mencintai karena Allah, memusuhi musuh-musuh Allah karena Allah, dan cinta karena Allah serta membenci karena Allah juga. Maka kalau antum lihat orang yang menghina Islam, bencilah dia karena Allah, bukan karena dia pesek, bukan karena dia keribo, bukan begitu. Kadang kan kalau kita benci, terlalu benci kan, wah dasar si mancung gigi gitu kan, salah antum sudah menyentuh fisiknya ya. Kita benci dia karena apa? Karena Allah. Jangan nambah dosa kita. Demikian juga ketika kita mencintai seseorang, cintailah karena Allah. Jangan pilih-pilih, ini sahabat saya yang kaya, ini sahabat saya yang miskin, ini yang ganteng, ini yang jelek gitu kan, ini rambutnya panjang, ini rambutnya keribo. Ngapain antum gitu? Hatta orang yang paling rendah status sosialnya, kalau imannya bagus, dia saudara kita. Antum ingat ada cerita di zaman Nabi SAW, ada namanya Julaibib. Siapa? Julaibib. Kenapa dinamakan Julaibib? Itu menjadi pertanyaan. Julaibib itu nama untuk orang yang status sosial masyarakatnya paling rendah. Kenapa? Karena tidak punya nasab. Di bawah manusia merdeka, di atas budak sedikit. Dinamakan apa? Julaibib. Dan itu nama buat Julaibib karena tidak ada binnya. Dan bagi orang Arab itu adalah aib. Julaibib ini setelah masuk Islam, ya dulu sebelum masuk Islam dia suka apa ya, kalau bahasa kita, godain anak perempuan orang. Yang pernah waktu sekolah-sekolah dulu nih, bapak-bapak klasik, SMA klasik, lempar orang pakai kertas, cewek lari dia. Nah, itulah dia. Kayak gitu modelnya. Ya, godain orang tapi lari. Nah, Julaibib itu mendapat peringatan dari ayahnya para wanita waktu itu. Kata bapak-bapak itu, nanti kalau Julaibib dekatin pintu rumah kita, suruh pergi. Nanti dia godain anak kita. Julaibib ini. Karena tidak ada yang siap menjadi mertuanya Julaibib. Julaibib terlalu rendah status sosialnya. Tapi Julaibib ini setelah dia masuk Islam, Nabi setiap kali melihat wajah Julaibib pasti tersenyum. Belum bicara Julaibib itu sudah tersenyum. Nabi bahagia banget kalau lihat siapa? Julaibib datang. Apalagi kalau Julaibib itu ngomong, udah Nabi kelihatan sudah gigi gerahangnya. Karena Nabi kalau tertawa kelihatan gigi geraham-nya, tapi tidak bersuara. Ha ha ha, enggak begitu Nabi. Itu tertawanya mak lampir tuh. Rasulullah SAW bahagia kalau ketemu Julaibib. Ternyata kebahagiaan Nabi ini mengundang cinta Allah yang ada di langit ketujuh sana untuk siapa? Julaibib. Bayangkan tuh. Tidak ada orang mengenal dia orang mulia, tapi penduduk langit, Allah yang menciptakan alam semesta ini cinta kepada manusia yang status sosialnya rendah tadi. Maka Nabi sangat cinta kepada Julaibib. Suatu hari Nabi berkata kepada Julaibib, Julaibib, ente mau nikah nggak? Nggak ada yang suka sama saya ya Rasulullah. Siapa yang suka? Iya kan? Nggak pede duluan dia. Biasanya kalau dulu kita lagi waktu SMA itu, yang buat kita nggak pede itu kalau jerawatan di sini, ya kan? Julaibib enggak, dia nggak pede karena status sosial. Tapi dia tidak tahu kalau dirinya dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kamu menikah? Nggak ada yang mau sama saya, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah carikan seorang wanita, ditemui ayahnya. Ini menunjukkan bahwa kalau antum mau cari jodoh, temui ayahnya. Siapa ditemui? Ayahnya. Mau diusir sama ayahnya atau diterima ayahnya, antum temui. Jangan temui anaknya. Apalagi anaknya lagi mandi di kali. Ya. Begitu Rasulullah temui ayahnya, kata Rasulullah, aku ingin melamar anakmu. Apa kata sang ayah?
engkau mau lamar anak saya Rasul? Silakan, saya nikahkan sekarang juga engkau dengan anakku. Kata Nabi, bukan buat saya. Buat siapa? Julaibib. Julaibib gitu dia. Tentu dia merasa ini Julaibib ini. Apa kata orang dia jadi menantu aku gitu kan? Kata bapak itu ingin menolak dengan cara halus. Ya Rasulullah, aku tanya ke ibunya dulu, mungkin ibunya setuju. Datanglah bapak ini kepada istrinya, istriku, tadi Nabi SAW melamar anak kita. Kata istrinya, kenapa kau tak nikahkan langsung? Artinya kita akan menjadi mertua Nabi gitu. Senang orang-orang jadi mertua Rasulullah SAW. Kata istrinya, kata suaminya, bukan buat dia. Terus buat dia. Julaibib. Ih, kata istrinya begitu. Julaibib gitu kata istrinya. Tapi si soleha di dalam kamar dengar nih diskusi ibu dan bapak ini. Apa kata anaknya, wahai ayah, wahai ibuku, apa kalian tidak dengar Allah berfirman begini? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas orang mukmin laki-laki dan wanita bila Allah telah memilihkan sebuah pilihan untuknya lalu dia berpindah ke pilihan yang lain. Tidak pantas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata anaknya, nikahkan aku dengan Julaibib karena itu pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya cinta karena Allah. Wanita ini cinta karena Allah. Karena kalau cinta karena uang, Julaibib bukan orang kaya. Nah, bukan begini juga antum nanti datang ke mertua, wah bapak cinta dunia ya, bukan begitu juga. Tapi kita bercerita tentang Julaibib yang dipilihkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita itu bilang, nikahkan aku dengan Julaibib. Maka menikahlah. Dari tadi kopi ini menanti anak menuangkannya. Sebentar ya, iklan dulu ceritanya. Sayang kalau dingin. Maka dilangsungkanlah pernikahan itu. Malam pertama Julaibib tidak melaluinya. Kenapa? Karena takut telat sholat subuh. Antum tahu sendiri kalau pengantin baru, bagaimana dia tancap gas di malam itu bisa saja lupa sholat subuh, ya kan? Julaibib tidak mau. Dia nunggu sholat subuh. Selesai sholat subuh ternyata Bilal naik di atas menara, di atas mimbar tempat dia adzan, mengumumkan jihad hari ini. Ajib. Sempat nggak Julaibib pulang untuk bertemu dengan istrinya? Sempat. Apalagi mandi junubnya orang dulu sebotol udah cukup. 2 botol ini udah cukup mandi junubnya. Kayak orang luluran begitu kan air. Kata Julaibib, ini pilihan. Pergi berperang segera bertemu dengan Allah yang kurindukan, atau bertemu dulu dengan pengantin yang kudambakan selama ini. Kan pengantin ini tidak gampang ketemunya. Wong ditolak dari rumah ke rumah, tiba-tiba ketemu anak gubernur lagi, kan enak tuh. Ini diajak berjihad atau bertemu dengan pengantin dambaan hatinya selama ini. Maka hati itu meronta-ronta untuk berangkat berjihad. Jihad dalam hatinya. Maka dia pulang hanya mempersiapkan jihad. Tidak sempat dia bertemu dengan apa? Pengantinnya. Ini wanita belum disentuh oleh Julaibib. Tapi Nabi mendoakan, ya Allah kayakan wanita ini sekaya-kaya-kayanya gitu. Dan betul-betul jadi kaya ini wanita. Setelah nikah dengan siapa? Julaibib. Berangkat Julaibib berjihad dengan Nabi SAW. Singkat cerita, Julaibib mati. Mati Julaibib. Sesuai dengan yang dia harapkan, ingin segera bertemu dengan Allah yang dia rindukan. Dia mati di tengah-tengah musuh yang telah dia bunuh, dan dia tidak bertahan hidup karena terlalu banyak pedang yang menusuk badannya. Dan para sahabat lain mencari keluarganya. Nabi sibuk mencari siapa? Julaibib. Apa pentingnya nih orang dicari oleh Nabi? Nabi, utusan Allah pemilik langit dan bumi, mencari manusia yang tidak punya nasab, yang tidak tahu nasabnya siapa. Apa pentingnya Nabi cari dia? Kalau dia bukan orang penting bagi Allah. Maka Rasulullah cari Julaibib dan ketemu. Rasulullah katakan mereka membunuh Julaibib dan Julaibib membunuh mereka ini. Lalu Rasulullah taruh di pangkuan. Di mana ditaruh? Di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan orang yang ditaruh di pangkuan Nabi bukan orang sembarangan, ya. Apa kata Rasulullah SAW kepada Julaibib? Ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Julaibib, engkau sudah menyatu dengan kehidupanku dan aku sudah menyatu dengan kehidupan. Demikian Nabi menghargai persaudaraan. Lihat jomplangnya persaudaraannya. Pemimpin manusia bersaudara dengan manusia yang status sosialnya sangat rendah, tapi dipertemukan oleh Allah di langit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita inginkan. Jangan pernah menganggap remeh saudara kita. Santri dengan santri, ustadz dengan ustadz, ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat. Jangan pernah meremehkan orang-orang yang kita lihat dia tidak penting dalam kehidupan kita. Ingat, di langit boleh jadi dia dibicarakan karena dia memojok di kamarnya meminta kepada Allah kemuliaan. Boleh jadi dia punya keikhlasan yang kita tidak tahu sehingga dia lebih mulia daripada kita. Maka jangan pernah meninggalkan orang-orang baik. Demikian persaudaraan yang begitu indah. Maka Nabi mengatakan persaudaraan yang paling kuat itu adalah cinta dan benci karena Allah. Sampai jam berapa kita? Jangan sampai jam 12 ya. Maka itu persaudaraan sesama muslim merupakan persaudaraan yang tingkatannya paling tinggi. Yang merupakan hubungan paling luhur yang pernah dijumpai oleh manusia. Ringkasannya, persaudaraan sesama mukmin tak kalah eratnya seperti saudara kandung. Dari sisi lain ikatan akidah yang memperkuatkan persaudaraan ini merupakan tali pengikat yang kuat melebihi ikatan nasab. Ini terbukti ketika Allah menceritakan Nabi Nuh. Wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Dan Nuh berseru kepada Rabbnya sambil berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Maka Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Yani bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya dia adalah perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang jahil, tidak berpengetahuan. Ya. Maka alangkah bagusnya perkataan di bawah ini. Aku memanggil wahai saudaraku, tetapi mereka berkata, saudara itu ya kerabatku. Namun aku katakan kepada mereka, ini yang saya maksud, ada yang mengganjal dalam terjemahan ini. Kemarin Anda temukan PDF-nya, dan Anda tak tahu di HP Anda hilang. Ya. Jadi persaudaraan ini adalah persaudaraan yang mulia. Jadi dalam syair ini seakan-akan mengatakan bahwa persaudaraan itu ya persaudaraan senasab, namun dibantah. Persaudaraan yang sebenarnya adalah persaudaraan seakidah dan seiman. Mengingat betapa pentingnya ikatan persaudaraan untuk mukmin ini, Allah telah menjanjikan keutamaan yang sangat banyak dan sangat banyak keutamaan. Ya. Kajian sampai jam 8 ini udah lewat ini. Iya ya. Iya. Oke, insya Allah nanti kita akan berbicara tentang keutamaan persaudaraan ini. Cukuplah keutamaan ini akan membuat Allah mencintai kita. Allah mencintai orang bersaudara karena Allah. Kemudian Rasulullah SAW pernah bercerita ada seorang laki-laki yang berkunjung kepada saudaranya di negeri seberang. Kemudian malaikat datang, engkau mau kemana? Saya mau bertemu saudaraku. Apa ada keuntungan kau bertemu dengannya? Tidak, kecuali karena cinta karena Allah. Lalu malaikat mengatakan, sungguhnya aku adalah utusan Allah Rabbmu kepadamu.
Sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintai saudara. Kalau itu saja keutamaan bersaudara karena Allah, cukup bagi kita. Kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mencintai bukan suatu perkara yang menakjubkan, tetapi yang menakjubkan adalah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kira itu karena penulis panitia mengatakan sampai jam 8. Tafadhal. Ada pertanyaan enggak? Ini ada yang bertanya, boleh Ustaz? Sebentar ya. Ya. Oh iya, ada sisi tanya jawabnya, silakan. Tafadhal. Tanya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Secara nasab tetap silaturahmi. Dan kalau bisa dinasihati, dinasihati. Namun ketika dinasihati dia mengolok-olok, mencaci maki kita, maka siapkan kesabaran. Dan jika dia tidak mau juga dan memudaratkan kita dekat dengan dia, maka sikapilah seperti Allah firmankan ketika Rasulullah SAW tidak suka berbicara dengan kerabatnya setelah beliau berdakwah. Sebelumnya Allah katakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Rasulullah SAW sebelumnya tidak mau sampai turun ayat itu. Kemudian ketika turun ayat itu Rasulullah jalankan juga tugas itu sampai ditunjuk oleh Abu Lahab. Ketika Rasulullah berdiri di atas bukit Safa, Abu Lahab gini, tabban ya kaya Muhammad syairal yaum. Muhammad, celaka kau sepanjang hari. Dia tunjuk begini. Makanya turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Kenapa dimasukkan tangan Abu Lahab di situ? Karena waktu dia menghina Nabi diginikan. Nah, setelah itu Rasulullah SAW merasa terus terintimidasi, diganggu. Turun lagi ayat selanjutnya. Allah katakan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kau tetap kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, udah enggak usah kau hiraukan perbuatan orang musyrik itu. Penting kau berdakwah saja terus. Nah, gitu dia. Kalau kita tidak sanggup dan takut kita rusak. Karena orang yang berbohong itu biasanya lama kelamaan dia akan mencontohkan kebohongannya kepada kita, ya enggak? Karena kebohongan itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Maka kalau kita terbiasa tidak bohong, biasanya kita akan menikmati walaupun kita sendiri merasakan kepahitan di balik kejujuran itu. Tapi orang-orang bohong itu enggak. Dia menikmati kebohongan untuk menutupi kebohongan. Sebenarnya dia sedang sengsara dalam kebohongan. Bohong semua. Maka jangan sering berbohong. Ada lagi? Iya. Nama antum siapa? Adrian. Ustadz Adrian. Betul. Tadi ketika bersurga masuk surga, maka dicabut semua rasa dendam dari hati mereka. Kalau penduduk neraka yang masuk neraka, apa dicabut seluruh rasa persaudaraan dari hati mereka? Iya. Bukan hanya dicabut rasa persaudaraannya, ditancapkan rasa permusuhan di antara mereka. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak dan juga semuanya, jangan taklid buta kepada guru agama yang tak jelas agamanya. Tidak jelas. Kalau mau tahu seorang guru yang benar, tanya dalil. Karena sekarang ini untuk jadi ustadz gampang. Gampang gak jadi ustadz sekarang? Gampang. Dulu cukup 200.000 jadi ustadz. Baju 150, peci 50.000 jadi ustadz. Ya kan? Sekarang ya 500 lah. Ya kan? Gamis 400, peci 100. Jadi ustadz. Dan ini orang-orang yang saling menyesatkan ini,
Allah cabut dulu persaudaraannya, Allah tanamkan permusuhan di antara mereka. Padahal di dunia mereka saling membela. Saling membela di dunia ini. Orang-orang, oh guru saya yang terbaik, guru saya yang terbaik. Padahal dia menyesatkannya. Maka nanti di hari kiamat mereka sendiri yang bermusuhan. Pertanyaan bagus sekali ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 20-an, 27 mungkin. Ya Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula." Kata Allah, dan orang-orang zalim pada saat itu menggigit kedua tangannya. Orang zalim di sini adalah pelaku musyrik dan pelaku mengada-ngada dalam agama. Dan juga pelaku perbuatan maksiat. Gigit tangan sambil mengatakan, ya laitani, aduhai celaka aku. Alangkah baiknya dulu di dunia aku ikut jalan bersama Rasul, kata dia begitu. Celaka aku, kenapa aku jadikan fulan sebagai panutanku? Dia yang menyesatkan aku dari jalan Allah yang lurus. Terjadi debat di hadapan Allah di mana? Di pengadilan Allah di antara mereka. Nanti kalau mau lihat debat hebatnya itu di surat Saba ayat 30-an. Surat Saba. Surat Saba ayat 30-an, di situ antum akan temukan perdebatan itu. Kemudian debat mereka terjadi juga di neraka. Di surat Al-Ahzab lembaran terakhir. Ayat 60-an lembaran terakhir. Di situ antum akan temukan juga perbedaan di antara mereka. Demikian juga disebutkan khutbah setan. Antum tahu khutbah setan? Nanti cari di surah Ibrahim. Di mana setan berkhutbah di neraka, sedangkan di sisi lain Allah berbicara di surga. Dan itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita tidak mendengar khutbah setan itu nanti. Iya, lebih baik dengar khutbah saya di sini nanti insyaallah. Ya. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz, keluarga selalu dalam lindungan Allah. Antum juga semoga Allah melindungi kita semua. Salah satu faktor penyebab utama perusak persaudaraan kaum muslimin adalah banyaknya manusia yang berfirqah-firqah. Apakah penamaan salafi bukan termasuk firqah? Taib. Dilihat dari sisi penamaan, kalau dia membuat sebuah kelompok tersendiri, maka dia firqah. Apalagi sampai membuat partai. Salafi itu bukanlah sebuah firqah sebenarnya. Dia adalah kata sifat. Kata apa? Sifat. Sifat yang dinisbatkan kepada kaum salaf. Sifat yang dinisbatkan kemana? Kaum salaf. Salaf itu siapa? Mereka adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baijuri. Al-Baijuri mengatakan as-salafu humul anbiya'u was-sahabatu wat-tabi'una wa atba'ut tabi'in. As-salaf adalah para nabi, sebagaimana Nabi sendiri yang mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, ni'amus salaf ana laki. Kata Nabi, sebaik-baik salaf untuk engkau wahai Fatimah, aku. Jadi Nabi berkata demikian kepada anaknya, aku ini adalah sebaik-baik salaf, pendahulumu dalam keimanan. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Baijuri bahwa salaf itu adalah nabi, kemudian sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Nah, setelah mereka ini disebut apa? Salafiyin. Nah, kalau cuma sekedar menisbatkan sebagai sifat, maka tidak tercela. Seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Tapi kalau dia sampai membentuk kelompok sendiri, pokoknya ikhwan dia cuma itu aja gitu, maka ini diindikasikan sebagai sebuah firqah. Saya terenyuh dengan perkataan Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad kepada salah seorang teman anak waktu itu berada di masjid umum, ya, masuk ikhwan kita yang menghidupkan sunnah Nabi. Kata teman ini kepada Ustaz Abdul Hakim, ini ikhwan kita Ustaz. Enggak, bukan dia aja ikhwan kita, ini semua nih ikhwan kita nih, kata Ustaz. Ini kaum muslimin saudara kita semuanya, kata dia begitu. Dengan perbedaan apa? Perbedaan tingkatan amal dan juga ilmu. Jadi kalau penisbatan cuma sekedar untuk penisbatan sifat kepada kaum salaf karena kita ingin berusaha mengikuti mereka, maka ini tidak masalah. Tapi kalau sudah membentuk kelompok sendiri, ini baru firqah. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Utsaimin tidak setuju adanya kelompok sendiri
yang eksklusif namanya. Hati-hati juga kita dengan itu. Mana lagi tadi? Apakah cukup kita menisbatkan kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa harus mengatakan manhajus salaf? Ketika terjadi banyak orang yang menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah, maka penisbatan kepada salaf juga tidak masalah. Karena teroris juga mengatakan dirinya di atas sunnah. Ya. Ya, di hadapan antum ini anak pernah mengaji dengan teroris masalahnya. Tahun 2002, 2001, 2002, anak itu masih belajar sama orang-orang teroris. Antum bayangkan dengan suara anak yang menggelegar tadi, anak jadi teroris jadi apa coba? Meledak nih masjid. Ya. Dulu begitu. Kami mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu. Tapi setelah anak bisa bahasa Arab, baca Quran, ternyata dilarang di dalam Quran bunuh diri, dilarang merusak darah orang-orang kafir, bagaimana dengan orang muslim. Itu terdapat dalam Al-Quran. Waktu itu akhirnya kita sadar, kita keluar. Mereka mengakui apa? Ahlus Sunnah. Hampir semua orang mengaku Ahlus Sunnah. Maka mengatakan diri salafi hanya sekedar menisbatkan sifat, maka tidak juga tercela. Ya. Tapi kalau antum bisa mengaku diri antum Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dengan syarat. Apa arti Ahlus Sunnah? Apa arti Jamaah? Sunnah itu dikatakan Ahlus Sunnah karena mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabat, bukan sunnah guru-guru kita sekarang, bukan. Sunnah Rasulullah dan para sahabat. Dan itu masuk dalam firman Allah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti iman kalian di sini adalah Rasulullah dan para sahabat, maka mereka mendapat petunjuk. Ini maka dikatakan Ahlus Sunnah. Dikatakan al-jamaah karena dua jamaah. Jamaah kebenaran dan jamaah fisik. Yang pertama ini usul, yang kedua penyempurna. Apa jamaah kebenaran? Itu kita bersama-sama di atas kebenaran yang dibawa oleh Allah, dibawa oleh Rasulullah SAW. Meskipun fisik kita jauh dan nasab kita berbeda, maka dikatakan dengan jamaah. Ini yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, engkau satu orang di atas kebenaran, maka engkaulah jamaah. Jadi jamaah yang dimaksud yang pertama adalah kebenaran. Yang kedua jamaah fisik, yaitu dalam satu lingkup negara. Nggak boleh kita bikin negara dalam negara. Nggak boleh kita memberontak dalam negara, walaupun pemimpinnya kita tidak sukai. Itu disebut dengan jamaah kedua. Dan jamaah kedua ini penyempurna. Kenapa dikatakan penyempurna? Karena yang kedua ini kita tidak dituntut mencintai kezaliman, tapi kita dituntut menjaga keamanan. Faham gak? Jadi kita tidak memberontak, tidak melakukan kerusakan, bukan karena kita suka kepada kezaliman, bukan. Tapi karena kita takut terjadi kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang ada. Maka disebut jamaah penyempurna. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Al-Muzani, salah seorang murid senior Imam Syafi'i. Cukup ya? Cukup dulu ya? Saya kira cukup dulu. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi kalau ada umur. Dan yang paling penting adalah waktunya tidak tabrakan. Itu paling penting. Oh, Bapak mau tanya, silakan Pak. Apa itu? Barakallahu fikum. Nah, kalau mereka beriman, sama, beriman laki-laki dan perempuan sama. Bahkan ada suami masuk surga gara-gara istri. Walaupun mereka tidak sholat Jumat, wanita itu banyak pahala yang disurprisekan. Jadi wanita itu diberikan keutamaan dengan kekurangan fisiknya dan akalnya. Banyak, maaf ibu-ibu, saya tidak lagi mencela, tapi lagi menyebutkan sifat asal. Karena tidak semua yang bengkok itu negatif, ya enggak? Yang kadang kita butuh sesuatu yang bengkok, ya atau tidak? Siapa yang punya motor X-Max di sini? Coba antum lihat segitiganya, bengkok apa lurus? Bengkok, ya kah? Coba antum luruskan, antum tidak bisa nikung di tikungan. Jangankan tikungan tajam, tikungan manis saja antum tidak bisa. Maka kita tidak bisa hidup tanpa si bengkok ini. Lihat orang-orang yang hidup membujang lama. Jangankan tikungan tajam bisa dia tikung di kehidupan nyata ini, tikungan manis saja dia jatuh. Ya enggak? Maka tidak semua yang bengkok buruk.
Coba anak dari tadi diluruskan ini, bisa ngomong kan nih? Maka ciptaan Allah itu tidak semuanya buruk ketika ada kekurangannya. Justru kekurangan itu memiliki kelebihan untuk orang lain. Kalau wanita itu akalnya disempurnakan, bukan saya pilihan istri saya, bukan. Karena saya kurang ganteng. Minimal pilihannya itu Lee Min Ho. Kata orang-orang gitu kan. Anda pernah nonton? Ya? Tidak berdosa wanita tidak sholat Jumat. Justru dia berpahala sholat di rumahnya. Wanita itu banyak disebutkan pahalanya tidak dengan jumlah. Bayangkan, laki-laki sholat ke masjid berapa kali lipat derajatnya? 25 sampai 27. Nabi menyebutkan wanita sholat di rumah. Ada wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin jadi makmum engkau, kata wanita itu. Boleh, kata Nabi, tapi saya mau kasih tahu kepada engkau sesuatu. Sholatmu di masjid kampungmu lebih utama daripada kau sholat di masjidku. Padahal sholat di masjid Nabi 1000 kali lipat daripada sholat masjid lain. Dan sholatmu di dalam rumahmu lebih utama daripada kau sholat di masjid kampung kaummu. Dan sholatmu di dalam kamarmu, yang kamar pribadimu, lebih utama daripada kau sholat di ruangan besar rumahmu. Maka ibu-ibu di rumah, kalau dia niat cari pahala, guling-guling di atas tempat tidurnya, dia dapat pahala. Kenapa? Karena Allah mengatakan begini, waqarna fi buyutikunna, kalian tetaplah di rumah wahai ibu-ibu, jangan joget TikTok di luar rumah. Ya. Jadi ibu-ibu tuh tidak pernah disebut berapa jumlah pahalanya. Karena ibu-ibu tuh tidak bisa dijanjikan. Kalau kita janji sama istri kita, istriku, nanti saya belikan emas 10 gram ya. Itu kita ditagihin, janji sudah kayak debt collector dia tuh. Udah habis lagi dia itu. Caranya kasih dengan cara surprise. Nanti saya akan belikan kamu emas. Kapan? Gak tahu sampai saya dapat rezeki. Berapa gram? Juga saya tidak tahu. Dalam bayangan dia 5 gram. Paling 5 gram dikasih sama abang nanti. Begitu antum pulang kasih 20 gram. Senang dia. Emas semua itu. Enggak, mentasi. Dia senang dikasih surprise. Itu wanita. Maka Allah perlakukan demikian. Antum coba bayangkan. Enggak pernah disebut berapa jumlah pahala sholat ibu-ibu di rumah. 100 kali lipat? Enggak. Karena memang begitu Allah memperlakukan makhluk yang bengkok ini. Tapi di balik kebengkokannya itu Nabi menyuruh kita apa? Bersabar. Dan tidak bisa diluruskan. Justru kita luruskan, patah dia. Terus bagaimana Pak Ustadz? Dibiarkan bengkok? Enggak. Si bengkok ini dibersihkan. Dia apa? Dibersihkan. Seperti antum pakai motor tadi, kan kena debu, kena tanah. Segitiganya kena enggak itu? Supaya dia tidak berkarat, dibersihkan. Demikianlah wanita. Bergembiralah ibu-ibu. Kami ini ibu-ibu kalau masuk surga lewat jihad harus membawa pedang di medan tempur. Kalau mau masuk surga lewat sedekah, kami harus sedekah setiap hari. Kalau masuk surga lewat puasa, kita harus puasa sunnah. Tapi ibu-ibu diberikan oleh Allah kesempatan untuk memilih pintu surga mana saja. Yang penting dia bisa tunaikan hak Allah dan hak suaminya. Yang mana yang berat bagi ibu-ibu soleha? Menunaikan hak suami. Itu yang berat nih. Karena ibu-ibu begini, suaminya di rumah terus, bosan lihat dia terus. Ya kan? Kalau suaminya keluar terus, dicurigai dipasang CCTV di punggung suaminya. Begitulah laki wanita. Dan kita harus sabar. Harus sabar. Kalau tidak begitu kita tidak paham-paham tentang wanita ini. Ternyata ada kata yang paling penting buat kita laki-laki. Semoga tidak didengar ibu-ibu ini. Ya jangan mau dipahami oleh wanita, tapi kita yang siap memahami wanita itu. Kenapa? Karena memang dia diciptakan untuk dipahami. Makanya Ibnu Al-Arabi, ini jangan ditiru ibu-ibu ya, tapi saya bercerita untuk bapak-bapak ini sebenarnya. Ibnu Al-Arabi itu kalau keluar pergi khutbah Jumat atau pergi kajian, dia itu seakan-akan sedang berjalan dengan segerombolan singa. Dan dialah raja rimbanya gitu. Tapi kalau pulang dia seperti anak kelinci depan induk singa. Maksudnya istrinya galak.
Suatu hari datang murid-muridnya ke rumah. Kata murid-muridnya, Syekh, itu istri Anda? Iya. Diginikan ada di rumah? Iya. Padahal Anda di luar sangat berwibawa. Anda dihormati di luar. Ceraikan aja istri kayak gini. Banyak akhwat yang nunggu Anda di luar sana. Apa kata Ibnu Arabi? Demi Allah, ini anak-anak saya ini hafal Quran semuanya. Gara-gara wanita tukang ngomel-ngomel ini. Ini saya punya harta yang begitu banyak ini, dari sini datangnya Allah berikan. Jadi Ibnu Arabi termasuk ulama yang kaya. Banyak hartanya. Dia katakan ini kekayaan saya ini Allah berikan dengan sebab wanita ini. Dan demi Allah saya tidak akan berpindah ujian. Karena ujian saya itu ada pada istri saya. Dan saya sudah tahu cara menghadapi ujian ini. Di antara caranya adalah, ini tambahan dari saya bukan Ibnu Arabi. Bikin lagi aja anak. Kan selesai. Begitulah caranya Pak. Insya Allah ibu-ibu tenang. Ibu-ibu kurang itu bukan berarti tercela, bukan. Bapak-bapak juga memiliki istri kurang bukan berarti kurang. Tetapi kita dituntut untuk saling menyempurnakan. Seandainya wanita itu sempurna akalnya, bukan kita pilihannya. Ya, bukan kita pilihannya. Ya. Ngapain dia pilih kita kalau begitu? Justru nikmat bagi kita karena kurang akalnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung mencari pesantren untuk putra Anda? Yuk mondok di Mahatufatul Islam Adab and Quranic Boarding School. Membuka penerimaan santri baru tahun ajaran 2025-2026 untuk tingkat SMP, SMA. Memiliki program utama pendidikan berbasis adab Islami. Program unggulan tahfidz Al-Quran bersanad, sanad mutun ulumus syar'i. Ekstrakurikuler, futsal, basket, bela diri, panahan, bersepeda, keterampilan komputer. Periode pendaftaran gelombang 1 Oktober 2024 sampai 31 Januari 2025. Gelombang 2 1 Februari 2025 sampai 30 April 2025. Gelombang 3 1 Mei 2025 sampai 30 Juni 2025. Mari daftarkan putra Anda, kuota terbatas. Daftar segera di www.tuhfah.org atau hubungi 0877 3300 2020. Mahatufatul Islam Adab and Quranic Boarding School.